Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini MNF mau menampilkan siraman rohani dari Ustadz Mumuy, juara Indosiar. Ustadz Mumuy juara aksi Indosiar. Yuk kita kepoin bareng-bareng, kita simak, lucu ini videonya. Jadi kebenaran ini ada di daerah Bandar Dalam. Saya ikut dalam acara Walimatu Tasmiyah rekan kami saudara Ustadz Firdaus, dan kali ini kita kepoin Ustadz Mumuy, Ustadz Cilik. Yo, yang ketemu channel ini silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share jika itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia, yang menghormati para alim ulama, para yai, para ustaz, punten mohon maaf ngapura kalau tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita, kesepuhan kita semuanya diberikan panjang umur. Ilmu beliau senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Ulama-ulama kita mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang menghormati tokoh pemerintahan, terkhusus wabil khusus yang memuliakan Sahibul Bait, Sahibul Hajjah, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Firdaus, kalau Mumuy manggilnya AA Daus, karena kebetulan beliau orang Sunda, Mumuy orang Sunda. Beliau ada keturunan orang Jawa Barat, Mumuy ada keturunan orang Jawa Barat. Jadi nyarios teh Prambona nganggo bahasaan halus ya. Tapi karena Mumuy juga sudah lahirnya di Lampung, jadi bahasa Sundanya udah kecampur dengan bahasa Sunda yang kasar. Yang maklumlah kita ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Mudah-mudahan beliau yang telah Allah karuniai putra yang kedua yang diberi nama Patih Muhammad Firdaus bin Muhammad Ali Firdaus Elvan. Mugi-mugi putra A Firdaus sing dijantankeun ku Allah putra anu saleh. Sing dijantankeun ku Gusti Allah putra anu tiasa teruskeun perjuangan karena ibu jeung bapana. Sing dijantankeun ku Allah jadi putra-putra anu qurratul a'yun bagi keluarga besarnya, bermanfaat bagi agama dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Yang memuliakan jamaah keluarga besar, Bapak Ibu, tidak di sini yang hadir Bapak-bapak, mudah-mudahan senantiasa kehadiran Bapak-bapak untuk beriring doa kepada putra beliau yang kedua,
Mudah-mudahan bapak-bapak dilimpahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam senantiasa Allah berikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dalam rangka walimatul tasmiyah kita berkumpul bermuajahat tidak lain adalah tanda bukti bahwasannya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Yang mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sempurna, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita malam ini di kediaman Al-Firdaus tidak lain, kita semua adalah diharapkan oleh beliau untayan kalimat doa, untayan kalimat-kalimat terbaik yang disampaikan khususnya kepada putra beliau yang kedua, yang mudah-mudahan yang diberi nama Fatih Muhammad Firdaus ini senantiasa dijabah baik, dijaga oleh Allah. Telah di usia dewasanya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang senantiasa memberikan dan membimbing orang tuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu mulai dengan perintah ini dulu yang kedua kali ini. Beliau anak pertama dulu kebetulan mulai hadir. Ini yang kedua mulai hadir. Kapura KAA ini mulai lengkap tepat waktunya. Karena situasi dan kondisi, alhamdulillah ini acara berjalan lancar. Ya, mau kebal-kebal mulai guys, jangan tambah apa dengan hantu bayan. Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang Ibu sampaikan ini akan menjadi sebuah kemanfaatan baik pribadi Ibu maupun untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap anak yang lahir ke alam dunia itu kata Kanjeng Nabi tergadaikan. Yang namanya gadaian itu harus ditebus Bapak Ibu. Ditebus dengan apa anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, pertama sembelihkan kambing, kalau memang dia laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan dia kambingnya 1. Yang kedua cukur rambutnya. Yang ketiga ini adalah pemberian nama. Hukumnya apa? Kalau hukumnya itu sunnah, ya sunnah. Itu yang disebut dengan aqiqah dan sekaligus walimatul tasmiyah. Kita ini orang Islam ini luar biasa Pak. Sedikit-sedikit bikin acara syukuran, sedikit-sedikit bikin acara syukuran. Indah, terutama orang Islam yang memegang ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah ini proyeknya banyak Pak. Asli banyak proyeknya. Bikin rumah selamatan. Bener kan? Kadang-kadang baru pasang bata doang udah selamatan. Apapun bentuknya kadang-kadang kita tidak lepas dari selamatan, bener nggak? Itu ya proyeknya kita begitu Pak. Tahlilan sampai 40 hari berturut-turut. Betul?
termasuk adalah malam ini begitu acara walimatul tasmiyah, acara akikoh, acara hitan, acara walimatul urus, dibuat acara syukuran doa bersama para ulama, bersama para kiai, bersama para yai, para ustaz. Mudah-mudahan terkirim doa dengan para ulama, para yai. Mohon maaf sebelumnya kalau lebih kurang sopan, ini yang kecil berdiri, orang sepuh duduk di bawah. Mohon maaf. Mudah-mudahan dengan doa ke para ulama, doa ke para yai senantiasa menjadikan wasilah bagi kita semuanya berkah dunia akhirat. Ya Rabbal. Ini berkah. Setiap kita hadir di majelis zikir, di majelis ilmu, di majelis tasyakuran, di dalamnya ada ulama, di dalamnya ada para yai, ada para ustaz, insya Allah berkah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Sebab kita mau langsung kenal dengan Allah, ibarat kita mau pasang kabel listrik langsung di gardu PLN-nya, kejeblak kita Pak. Paham nggak Pak? Kalau kita pengen langsung dekat dengan Allah tanpa wasilah, oleh kita Pak, nggak mampu kita. Sama halnya seperti kabel listrik kita pasangkan langsung di gardu PLN-nya. Kalau nggak halus aja hebat Pak. Artinya perlu proses. Ketika kita dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, kata Nabi, lewat aku. Kalau memang kita belum bisa dekat dengan Allah, tidak bisa lewat dengan Nabi, maka kita dekati Nabi Muhammad lewat siapa? Lewat para ulama. Inilah beliau para ulama. Mudah-mudahan para ulama dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan yang penting, jangan jauh-jauh dengan para ulama. Insya Allah hidup kita berkah. Amin ya Rabbal. Terutama Ahlussunnah wal Jamaah ini luar biasa, sedikit-sedikit syukuran. Insya Allah mudah-mudahan kita ini jadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang pertama, sembelihkan kambing bagi anak laki-laki itu 2. Kalau perempuan berapa? Kambingnya 1. Ustaz, kami ini orang tua anaknya banyak. Berapa anaknya? 10. Tinggal kaliin aja kalau memang anak 10 laki-laki semua. 10 kali 2 berapa? 10 kali 2 berapa? 20 kambing. Ya Allah. Cuman kadang-kadang pertanyaan seperti ini, Ustaz, apa hukumnya itu yang namanya akikoh? Hukumnya memang sunnah. Sebagian ulama menyebutkan sunnahnya sunnah muakkad bagi orang tua untuk anaknya akikoh. Ustaz, saya nggak mampu akikohin anak. Heran, orang sekarang ngomong ketika anaknya lahir ngomong nggak mampu akikohin anaknya. Kambing 2, tapi kalau kredit motor mampu, beli kebun mampu, kredit sawah mampu. Heran kalau untuk agama kita ini kayaknya susah banget. Apalagi kalau udah ngomongin duit, kayaknya bahaya gitu bagi kita. Kayaknya kita ini kalau urusan agama, yang urusannya dengan duit kayaknya susah gitu, hubungannya dengan duit. Kita ini orang yang pengennya gratisan terus gitu. Bener nggak? Ya itu belum sendiri kita itu. Ya, padahal ini perkara yang memang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya, tapi agama pun tidak memberatkan. Kalau ada yang monggo, kalau nggak ada yang nggak apa-apa, nggak masalah. Yang lebih bagusnya kata Nabi, begitu bayi lahir ke alam dunia, 7 hari sekali lahirkan sembelihkan kambing. Ya, diniatkan akikoh untuk anak kita menebus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Ustaz, saya baru mampu kambingnya 1. Sebagian ulama ada yang menyebutkan boleh 1 dulu untuk laki-laki, tapi alangkah lebih bagusnya persiapkan kambing 2 untuk laki-laki. Ya Pak, walaupun memang terutama nih kita nih Pak, mohon maaf kita utamanya, kadang-kadang kita ini kalau perkara yang namanya akikoh itu susah Pak, terutama orang Sunda. Anda kena ada Ustaz. Orang Sunda itu kalau yang namanya akikoh itu medit Pak.
Ampura. Boleh orang Jawa tuh, berangkat dulu. Kami mawar. Iya. Kalau yang namanya sedekah untuk yang namanya perkara-perkara ibadah yang berurusan dengan kekayaan duit itu susah. Umpamanya di orang Sunda. Kadang-kadang kita ini kalah sama orang Lampung. Mohon maaf Pak, sedikit gue bahas. Gue sering ada acara akikoh, itu acaranya orang Lampung. Mereka tuh betul-betul menyempatkan itu, walaupun pada akhirnya mereka ujungnya nanti ditutup dengan organ. Mohon maaf ya kalau ada yang mohon maaf, kan nggak semuanya enggak. Tapi di sisi lain, aku sudah bersyukur kepada Allah walaupun memang akhirnya organ, tapi setidaknya di dalamnya ada pengajian. Ya, ada yang masih dilihat hal itu. Amin ya Rabbal. Tinggal kita ini. Makanya ayo Pak, akikah itu kewajiban orang tua Pak. Akikah itu haknya orang tua. Ya, walaupun memang kadang-kadang itu perkara sunnah. Gitu. Walaupun memang ada anak kita yang belum diakikahkan masih kecil, persiapkan dari sekarang Pak. Insya Allah ini akan jadi salah satu catatan bagi orang tua bahwasanya ini adalah jalan untuk menjadikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Kenapa mau dikatakan kita orang Sunda ini susah? Karena kebetulan Mui baru akikah aja tahun 2019 kemarin. Padahal dulu bapak Mui kambingnya banyak. Entah karena mungkin lupa, entah bagaimana, Mui juga nggak tahu. Tapi baru akikahnya tahun kemarin. Itu juga ngomong dulu sama bapak, Pak, Mui ini belum akikah. Bapak mau beli kambing buat Mui atau mau beli sendiri? Kata bapak, udah beli aja sendiri kan uangnya dibumbui. Mantap kata Mui. Padahal ini haknya orang. Itu dapat. Gitu. Kalau kita ada anak yang menjadi orang tua, kita beli sendiri ya kalau memang kita mau gitu. Ya, Insya Allah Pak, penting kan Pak, ibu urusan akikah jangan dianggap sepele. Ya Pak ya, ini akan jadi catatan buat anak kita bahwasanya akan jadi satu keberkahan khusus untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Kambingnya 2 untuk laki-laki, kambingnya 1 untuk perempuan. Mudah-mudahan Allah rezekinya bisa mengakikahkan anak-anak kita semuanya. Amin ya Rabbal. Tebus kata Nabi dengan akikah menyembelihkan kambing. Yang kedua adalah dengan mencukur rambutnya. Dalam sebuah riwayat sejarah Nabi mencukur rambutnya Sayyidina Hasan bin Husain. Setelah dicukur rambutnya ini Sayyidina Hasan bin Husain, lalu ditimbang rambut itu dengan dihargakan emas atau perak. Nah, setelah itu ditimbang, dibentukkan menjadi uang. Kalau memang ini beratnya 1 gram dari rambut, maka dibentukkan jadi uang. Nanti uang itulah dibuat sedekah untuk fakir miskin, anak yatim piatu, dan gitu. Cuman kalau di kita mungkin ya tidak terlalu umum lah seperti itu. Tradisi atau mungkin kebiasaan yang dilakukan Nabi untuk cucunya mungkin kita belum adanya, kita hanya ada mungkin ya kembang telur gitu, pohonnya pisang buahnya telur gitu. Ini adanya cuma di Indonesia, cuma ada duitnya. Kalau ini nggak ada duitnya nggak masalah. Nggak masalah. Yang ini kalau tahu dari pikiran kita ini mau ukur bahasanya. Nggak masalah, itu bahkan ada tradisi, betul nggak? Agama itu nggak menyulitkan, tapi kita harus memikirkan begitu. Karena udah gede lain masih. Ya terutama akikah lah gitu kan, bukan masalah duitnya yang begitu bukan. Ya cukur rambutnya, setelah dicukur rambutnya dibacakan marhaba atau dibacakan sholawat. Tidak tadi keliling dicukur rambut oleh para ulama supaya jadi saksi nantinya. Juga Allah doa para ulama, bahkan kalau ulama-ulama salaf itu di apa namanya bahasanya di mulutnya diberikan yang manis-manis, bisa dengan madu, bisa dengan korma begitu. Itu tata cara salafun soleh, orang-orang salaf zaman dahulu. Kalau dibacakan marhaban dikelilingin mulutnya, kadang-kadang dimasukin madu, kalau enggak kurma, ya, dan sambil didoakan. Gitu, Masya Allah. Ya, ini supaya barokah, mudah-mudahan ini Fatih Muhammad Firdaus menjadi anak-anak yang soleh akan didoakan para ulama. Amin ya Rabbal. Yang ketiga kata Nabi, berikan nama yang bagus.
yusina ismuhu adabahu. Bukan cuma sekedar nama yang bagus, tapi juga di dalamnya ada pendidikan yang bagus, di dalamnya juga ada pendidikan tata krama yang bagus, lebih-lebih ada akhlakul karimah yang bagus. Beri nama yang bagus. Ini yang memang dianjurkan oleh syariat Islam. Kita orang Islam kadang pemberian nama ini gaya-gayaan, terutama orang-orang zaman now. Kasih nama anak supaya keren, buka Google, bukan hanya ke ulama. Orang tua zaman dulu kalau mau ngasih nama anak itu tirakatnya hampir sebulan. Orang tua zaman dulu puasanya supaya kalian dapat nama yang bagus diperintahkan sama ulama, bikinnya belum puasanya, belum diistihorohin sama ulamanya, supaya apa? Supaya dari nama inilah yang nantinya akan jadi pengaruh buat anak, gitu. Kalau sekarang orang-orang zaman now ini namanya keren-keren, Chelsea Olivia, Permata, langsung ada nama anak laki-lakinya namanya Alexander Persia. Berapa kali menghadiri acara walimatul tasbih namanya keren-keren. Pemerintahnya bu, katanya bagus ini, dapat dari mana? Dari Google, video. Artinya apa? Nggak tahu, masa pokoknya keren. Ya Allah. Kayaknya orang-orang zaman sekarang ini ngasih nama anak yang memang berbau-berbau dari agama itu alergi. Betul nggak? Walaupun memang ulama sering menyampaikan beri nama anak yang bagus. Kata Nabi, kalau untuk laki-laki nama yang dicintai oleh Allah diawali dengan Abdullah. Ada Abdurrahman, ada Abdurrahim, ada Abdul Jabbar, ada Abdul Qahar, ada Mumi Abdul Mukti. Ya walaupun awalnya Mumi doang, kan ada Abdul yang lumayan. Ya diakhiri dengan Abdullah. Boleh nggak dinisbatin dengan nama-nama Nabi? Boleh. Ya Ilyasa, Zakaria, siapa lagi? Ibrahim, Musa. Ya boleh nggak dinisbatkan dengan nama-nama para sahabat? Monggo silakan. Abu Bakar Siddiq, ya Utsman, ada Umar bin Khattab, tapi jangan dibawa binnya, cuma Umar aja. Boleh pakai Abdul Umar, boleh. Ya boleh jadi dinisbatkan dengan nama-nama malaikat, monggo silahkan, nggak baik. Dinisbatkan dengan nama malaikat, ambil malaikat yang sering diambil namanya itu dinisbatkan itu malaikat yang penjaga surga. Namanya siapa? Ridwan. Gitu. Karena pemberian nama itu dilihat dari dua hal. Satu dilihat dari agama, yang kedua dilihat dari suku di agama yang tersebut tadi. Ya, kadang yang sering dipakai nama anak itu malaikat Ridwan. Jarang kalau nama anak diambil dari malaikat pencabut nyawa. Jarang, kita belum pernah dengar. Namanya siapa? Abdul Ijroil. Itu namanya gak umum. Jangan juga, gak boleh. Kasihan sama anaknya, nanti malah jadi bahan kebencian, jadi bahan apa ya, mainan buat teman-teman yang lainnya. Khawatir dia gak punya kawan kalau udah gede. Ada lagi nongkrong-nongkrong, temennya didatangin nama dia itu, awas ada Ijroil pulang. Selesai jawab kita. Ya, kalau yang nama-nama yang nggak umum itu jangan dipakai. Ya, mungkin kalau orang tua itu dulu ada tuh nama-nama yang kadang-kadang sembarangan. Sakona kalau asal gitu. Kadang-kadang asal nama anak ambil ujung orang tuanya, nama bapaknya Abbas, kali dulu Kobas, ada itu. Ini macam-macam juga. Iya. Bahkan dulu di kampung Mui ada yang namanya Teh Runtah. Itu orang Sunda. Ada bang, ini bang. Di kampung Mui masih ada bang, tapi sekarang kita ke Jawa namanya Teh Runtah. Itu kan lahirnya dekat kita bang, sampah dekat kita Runtah. Bukan Runtah kan lima balam apa lagi ini masih Runtah. Runtah gitu lah. Ya, beri nama anak yang bagus. Ya, bahkan alangkah lebih bagusnya
diambil dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu artinya terpuji. Bahkan menurut dalam salah satu kitab, kalau ada nama anak yang di dalamnya anak itu namanya Muhammad, maka malaikat-malaikat rahmat itu akan terus datang ke rumah kita, Pak. Kenapa? Karena yang dilihat bukan anaknya, namanya dulu yang dilihat. Di dalamnya ada anak yang namanya Muhammad. Masya Allah. Paham Pak? Kalau sudah paham, tak boleh lama-lama. Tausiah. Tahu apa? Tahu situasi dan wilayah. Dan gue juga gak bisa malam-malam, anak kecil gak boleh tidur malam-malam. Pak ya, ayo Pak, jangan pernah alergi dengan nama-nama yang memang berbau agama Islam, yang berbau tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri nama anak Ibrahim, beri nama anak Muhammad, beri nama anak yang memang sesuai dengan agama kita. Jangan kita sok ikutin gaya-gaya artis, jangan sok ikutin gaya-gaya barat. Cukup ikutin para ulama, ikutin apa yang dianjurkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah alergi. Ya, walaupun mungkin ditambah dengan nama-nama khas orang dalam suku kita masing-masing. Ucu, Paicu, Muhammad Paicu, monggo. Muhammad Jokowi, monggo. Monggo terserah gitu. Muhammad Arto, monggo. Pakai Jawanya, tujuh pakai suku kita, monggo. Nah, orang Sunda beda lagi. Kalau orang Sunda biasanya nama yang diulang-ulang, Munui itu nama orang Sunda yang diulang-ulang. Uus gitu. Nama yang diulang-ulang itu biasanya orang Sunda, bener nggak? Kalau Sunda biasanya Iin, gitu kan? Kalau Sunda gitu kan? Ada yang lebih parah orang Sunda ialah Sarbina gitu. Jawa, kalau perempuannya orang Jawa itu biasanya Tukiem gitu. Kalau perempuan bagaimana Ustadz yang lebih bagus namanya? Perempuan yang lebih bagus namanya diawali dengan Saidah yang disingkat dengan Siti gitu. Ya, Siti Maimunah, Siti Zulaikha, Siti Fatimah, Siti Sarah, macam-macam. Ada tuh nama-nama istri-istri Nabi yang mulia itu ya. Ya, boleh diawali dengan Saidah. Kalau orang Indonesia ini susah nyebutin Saidah Aminah, Saidah Fatimah susah. Akhirnya disingkat dengan Siti. Itu Pak maksudnya. Siti itu singkatan dari Saidah. Gitu. Karena orang Sunda ini susah nyebutin apa Saidah itu susah, makanya disingkat dengan Siti kalau perempuan. Ya Allah. Tapi ada yang terpenting. Setelah diberikan nama kata Nabi, jangan lupa didik anak-anak kita yang bagus, didik anak-anak kita yang terbaik. Bahkan Umui baca salah satu dalam Al-Quran, kemuliaan seorang anak itu setelah orang tuanya berani menadarkan anaknya untuk Allah. Ini Bapak Ibu, ini sebelum ditutup, ini buat kita semuanya. Ayo Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang sedang mengandung, usap perutnya, ucapkan kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka fi batni. Itu yang disebutkan oleh ibunya Siti Maryam, istrinya Imran. Ya, idqalat imrata Imrana. Ya, bahwasanya berkata istrinya Imran, Rabbi inni nadartu laka fi batni. Ya Allah, aku bernadar kepada si jabang bayi yang dalam perut ini, bahwasanya ini si jabang bayi aku nadarkan untukmu ya Allah. Lebih kalau bahasa kita, aku nadarkan anak ini untuk agamamu ya Allah, untuk berjuang di jalanmu ya Allah, untuk mereka mampu memperjuangkan syariat agamamu ya Allah. Aku nadarkan gitu. Kalau kita enggak, nah kalau nanti kamu lahir kita bikin acara jalan kapal 7 hari 7 malam. Nah kalau kamu nanti lahir kita bikin acara orderan 7 hari 7 malam. Nah kalau kamu nanti lahir kita bikin nadar, nadarnya urusan dunia. Maka nadarkan yuk anak kita kepada Allah. Seperti mana istrinya Imran bernadar kepada Allah, memohon kepada Allah. Dia berharap istrinya Imran supaya anaknya ini laki-laki mau berjuang di jalan Allah, dinadarkan untuk Allah. Walaupun pada hakikatnya lahir seorang perempuan yang diberi nama Siti
Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Tapi lihat, karena ibunya ini sudah bernazar kepada Allah, apapun yang lahir ke alam dunia, walaupun berharap anaknya ini laki-laki, tapi tetap apapun bentuknya, kata istri Imran, saya akan menggantarkan anak saya perempuan ini untuk Allah Subhanahu. Nggak nyesel kadang-kadang di USG di dalam perut laki-laki udah disiapin motor-motoran, mobil-mobilan, begitu perut lahir nggak taunya perempuan. Kata ibunya, urus itu anak perempuan. Karena dulu saya ada laki-laki, ya Allah Bu, Pak, syukurin kepada Allah, takut ketika anak itu lahir dalam dunia, itulah darah daging kita, itulah mungkin yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa yang menjadi kemampuan kita. Ya, kita boleh berharap, tapi Allah yang bisa menentukan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang penting adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Yuk nadarkan, ya Allah, bayi dalam perut ini aku nadarkan kepada Engkau ya Allah. Nanti setelah dewasa, setelah usianya masuk di 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sampai usia 17 tahun, aku titipkan kepada Kiai Anu, aku titipkan kepada ulama Anu, aku titipkan kepada pondok pesantren. Ini nadarku, terserah dia ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Engkau arahkan kemana anakku ini, tapi aku sudah titipkan anakku kepada pondok pesantren. Masya Allah. Yuk Pak, nadarkan anak kita kepada Allah melalui pendidikan agama Islam, ialah tidak lain pondok pesantren. Insya Allah berkah buat anak kita. Akhir zaman ini pendidikan normal ini luar biasa ujiannya, Masya Allah. Maka tidak lain pendidikan yang paling terbaik untuk akhlak hanya ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan kemudian santri-santri harus istiqomah, sehingga bermanfaat, sehingga kandungan akhlakul karimah. Amin. Ya Rabbal. Walaupun bari jemberat urusan santri yang kalian mau tarik, ya Allah, santri semacam-macam tingkahnya. Kadang-kadang BS-nya ada biji tingkah karas, budak baru belut, terus macam-macam kayak gitu, kan tukang gorengan begitu, tukang gobelan kayak pacet santri dia kalau pak kiai apa kami? Oh, ya apa kiai santri kata tahu dana. Ya Allah, dan kadang-kadang pengalaman antara cerita sedikit tuh, maaf. Satu kali Bumi punya kawan itu hebatnya kalau mau BAB tengah malam. Nah, ayo kebetulan isinya diputing gue. Heran itu dia kalau BAB. Mohon maaf, BAB itu paling dia jam 1 malam ke atas. Gak pernah dia, jarang dia kalau BAB-nya sore. Ini seringan malam terus. Tapi BAB sambil ngeluarin pancing. Karena kebetulan kolam itu di bawah kolam ikan. Satu kali ketika dia BAB, dia mohon maaf. Dia BAB sambil ngeluarin pancing, kayu, turun ke bawah itu kayu. Kebetulan ada abang masuk ke wilayah pondok. Apa heran tuh ikan terbang ke atas. Si goreng sambil kemancing di luar WC. Mau hibur jenang. Aku kan cek kiai cek santri teh, mau kiai mau kami. Ya Allah, mudah-mudahan abang bisa sabar, si istiqomah, si manfaat kalau dalam sadayana khusus dan santri. Amin ya Rabbal. Maaf itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kehilapan, mohon masukan dan saran dari para ulama dan doanya. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya sekaligus. Amin ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.